akan disebutkan kalau orang melakukan puasa itu ada aroma yang dinamakan khuluf tadi. Jangan sampai ini dihilangkan. Makanya di sini disebutkan yukrohu. Bagi orang yang berpuasa dimakruhkan untuk bersiwak ba'da zawali ing dalem sause lingsire srengenge. Lingsir srengenge itu setelah matahari condong ke barat. Jadi kalau matahari sudah condong ke barat, diusahakan kita tidak melakukan siwakan agar khulufnya tidak hilang. Semakin kuat semakin wangi, mungkin gitu. Wa ini taja senajan butuh sapa shaim ilaihi maring siwak, walaupun kita memerlukan, tetap hukumnya makruh. Jadi tidak disunatkan lagi melakukan siwakan setelah condong ke barat matahari, tapi hukumnya malah makruh. Litagoyuri hadisin krana owae perkara kang anyar teka fi famihi ing dalem cangkeme shaim. Ini alasannya. Alasannya karena dengan bersiwak maka bau yang baru datang pada mulutnya orang yang puasa itu menjadi hilang. Ya tadi bau yang bernama khuluf. Min ghairi saumi, saking tanpa poso. Ka'annama kaya yen ta turu sapa shaim. Ini pengecualian maksudnya. Jadi kalau kita tidak melakukan suatu perkara yang menyimpang misalnya, kemudian mulutnya berbau, itu tidak boleh dibersihkan, kecuali kalau dalam keadaan yang berbeda ini. Ka'annama kaya yen ta turu sapa shaim. Misalnya orang yang berpuasa tadi tidur, itu juga tetap disunatkan. Wa akala lan mangan sapa shaim darihin ing barang kang duweni ambu, karihin kang den sengiti apa darihin nasian kalih wong kang lali. Jadi setelah tidur misalnya tadi, kemudian bangun makan bawang misalnya, berarti itu menimbulkan bau yang beda, bau yang bukan berupa khuluf. Kalau demikian kita boleh melakukan siwakan. Jadi karena ada perkara lain yang mempengaruhinya. Lianahu krana temen siwak iku yuzilu ngilangaken apa siwak al khulufa ing ambune cangkem al matluba kang den suprih apa ibqa uhu tetepe khuluf. Itu alasannya. Alasan kenapa dimakruhkan. Tapi kalau ada sesuatu yang merubah keadaan, hukumnya tidak menjadi makruh. Fainahu mongko teman sedune khuluf indallahi ing dalem mungguhe Allah iku atyabul luweh wangi minarihil miski katimbang saking ambune lenga misik. Ini alasannya kenapa bau mulut yang disebabkan karena lama tidak makan itu disunatkan untuk dibiarkan, tidak boleh dihilangkan dengan siwakan, karena di hadapan Allah bau yang tidak sedap menurut manusia itu sebenarnya
lebih wangi dibanding dengan minyak misik. Jadi kita tidak usah malu. Walau lam yata'atto, lamun ora nekani sapa shaim muftiron ing barang kang batalaken ya tawalladu kang metu minhu saking muftir apa taguyurul fami owahe cangkem lailan ing dalem wayah wengi. Kuriha mongko den makruhaken lahu kedue shaim apa asiwaku siwakan mimba'dil fajri saking sakwuse fajar. Ini menunjukkan begitu kuatnya orang yang berpuasa agar tidak melakukan siwakan. Apabila kita tidak memakan perkara yang bisa membatalkan puasa misalnya, berarti pada saat malam kita tidak memakan apa-apa. Berarti pada saat fajar kita juga tidak disunatkan untuk melakukan siwak. Tapi kalau kita sudah memakan, misalnya pada saat sahur memakan makanan yang bisa menimbulkan bau tidak sedap, jadi bisa menimbulkan taghayyurul fam, maka kita diperbolehkan melakukan siwak walaupun itu setelah fajar. Itu perbedaannya. Jadi kalau kita sahurnya jam 2 misalnya, kemudian yang dimakan perkara yang tidak menimbulkan bau tidak sedap, itu kita setelah fajar tidak disunatkan bersiwak, bahkan lebih baik tidak bersiwak. Tapi kalau memakan perkara yang tidak sedap, itu disunatkan bersiwak. Kalau yang pertama tadi, kuriha hukumnya. Lianahu krana teman sedune siwak iku yuzilu ngilangaken apa siwak khulufan al khulufa ing ambune cangkem annasi akang metu apa khuluf minasaumi saking poso duna ghairihi dudu liyane saum. Alasannya tetap karena itu bau khusus yang keluar dari orang yang berpuasa, bukan karena makanan-makanan yang menimbulkan bau. Wayasulan hasil apa fadluhu, keutamaane siwak bikulli khosinin kelawan saben-saben barang kang kasar. Kemudian untuk melakukan siwak itu alatnya apa? Di sini jelaskan bikulli khosinin, dengan setiap perkara yang kasar. Jadi memakai kain juga boleh, memakai kayu juga boleh, sikat juga boleh. Semua perkara-perkara yang bentuknya kasar boleh. Tapi kalau memakai kaca tidak bisa, karena kaca tidak khosin, tidak kasar. Walau nahwa asnanin, senajan kelawan sepadane kayu asnan. Jadi asnan itu nama kayu. Jadi boleh. Kalau di sini ya kayu apa saja kita gunakan untuk bersiwak, boleh. Ambil aja kayu dari mangga juga boleh. Pokoknya keadaannya dalam keadaan khosinin, kasar. Bihilafihi bedani kelawan siwakan binahwi ma'il ghusuli, kelawan sepadane banyu gecekane godhong kelampis. Ini pengecualian, kecuali kalau siwakannya menggunakan air yang berasal dari daun kelampis. Jadi daun kelampis ditumbuk kemudian airnya dibuat berkumur, itu
namanya bukan siwakan karena tidak khosin. Kalau kita pakai pasta giginya juga bukan siwak. Semacam ma'il ghusul tadi. Tapi karena kita menggunakan sikat, maka yang dihukumi siwakan dengan sikatnya. Wa in nukia, wa in nako, senajan bersihaken opo nahwu ma'il ghusul al asnana ing piro-piro untu. Ini digoyai juga tetap tidak dihukumi melakukan siwakan, belum mendapat pahalanya siwakan, walaupun sudah bisa menghilangkan kotorannya gigi. Jadi tetap tidak termasuk siwakan. Wa azala lan ngilangaken opo ma'ul ghusul alqolaha ing reget. Ini goyah sama. Sudah membersihkan juga menghilangkan kotoran-kotorannya. Gigi tetap tidak dihukumi bersiwak. Lianahu krana temen sedune ma'ul ghusul iku layu sama ora den arani apa ma'ul ghusul siwakan ing siwak. Alasannya itu bukan siwak. Air yang digunakan untuk berkumur itu bukan siwak. La usbu'ihi, ini pengecualian, artinya tidak diperbolehkan digunakan untuk melakukan siwak. Tadi kan disebutkan setiap perkara yang kasar, berarti jarinya yang kasar juga boleh, jawabnya tidak. La usbu'ihi, ora drijineman, al muttasilati kang tetemu opo usbu, bihi kelawan man. Asal jarinya itu masih menempel di tubuhnya yang melakukan siwak. Jadi tidak boleh langsung driji terus dipakai untuk bersiwak. Karena jari itu termasuk anggota badan, bukan alat. Bikhlafihi bedani kelawan siwakan binahwi wa ingkana senajan ono opo asobek iku khosinatan kang kasar. Walaupun keadaannya kasar tetap tidak diperbolehkan. Lianaha krono temen sedune usbu iku latu sama ora den arani apa usbu siwakan ing siwak. Alasannya itu usbu bukan siwak tapi anggota badan. Lianaha krono temen sedune usbu iku juz'un juz wiji minhu saking man, kecuali kalau jarinya itu sudah putus. Jadi punya jari sudah putus, terus dipakai siwakan baru boleh kalau yang seperti itu. Amma usbu'u ghairihi anapun utawi drijine liyane man. Jadi temannya misalnya mau sholat tidak bawa siwak, temannya yang di samping pegang aja tangannya diusuk-usuk nih. Misalnya seperti itu. Asal dia tidak marah, masih diperbolehkan. Tapi kalau marah, ya nggak boleh. Amma usbu'u ghairihi anapun utai drijine liyane man au usbu'uhu utawa drijine man jarinya sendiri karo yang tadi jari orang lain al munfasilatu kang pisah apa usbu anhu saking man iku fatut zi'u mongko nyukupi apa usbu. Jadi boleh bersiwak dengan jari orang lain atau jari diri sendiri tapi yang sudah terputus. Hanya saja beda, kalau jari sendiri yang terputus wajib cepat-cepat dikubur, enggak boleh dibiarkan, enggak boleh. Buat kenang-kenangan misalnya enggak boleh. Ingkanat dengan syarat jari tadi ingkanat lamun ana apa usbu iku khosinatan kang kasar. Jadi ketentuan yang paling penting alat untuk bersiwak itu bentuknya kasar. Wa in wajaba senajan wajib apa dafnuha mendem usbu fauron kelawan agi-agi. Ini goyah untuk usbu
al-munfasilah minhu, jarinya sendiri yang terputus, misalnya dibuat untuk bersiwak boleh, tapi ada kewajiban untuk mengubur secara cepat fauron. Jadi wajib dafnuha fauron. Wal aroku utawi kayu arok iku aula luwih utama. Kalau tadi disebutkan yang penting perkara yang kasar, sebenarnya alat untuk bersiwak itu apa yang paling baik? Di sini dijawab menggunakan kayu arok. Jadi kayu yang biasa dibeli oleh orang-orang yang